Halo Schoolers, kembali lagi di Schoolcast. Kenalin, nama aku Gilang Ramadan yang hari ini bakal nemenin kalian di penutup volume yang super spesial dan emosional. Karena hari ini kita bakal ngebahas tuntas terkait perjalanan kepemimpinan yang penuh makna, pembelajaran dan juga kontribusi yang temanya adalah Gema Inspiratif. Beyond the title, 1 year in the story of leadership. Nah, biar lebih spesial lagi, kita udah kedatangan tamu istimewa, yaitu seseorang yang telah menyelesaikan satu periode kepemimpinan yang siap membagikan kisahnya. Langsung saja kita panggilkan nih, Kak Sasa. Yeay. Halo Scholars, kenalin aku Safrina Kamila Zahra, biasanya dipanggil Sasa. Aku angkatan 2023 dan di sini aku sebagai Ketua Umum dari Sekolah Unir Mengajar periode 2025-2026. Selamat kenal teman-teman. Kak Sasha, di episode kita pada hari ini judulnya sangat menarik, yaitu Beyond the Title. Nah, kalau menurut kakak sendiri sih, apa sih makna kepemimpinan sejati itu? Dan apakah emang benar-benar ketua itu tuh bisa lebih dari sekedar jabatan ketua aja? Oke, kalau menurutku ya sebenarnya ketika aku mendaftar menjadi ketua umum pada saat itu, aku nggak mikir ini tuh sebagai jabatan, tapi sebagai tanggung jawab yang pasti akan berat dan besar gitu untuk kedepannya. Jadi persepsi apakah ketua itu sekedar jabatan atau bukan itu tergantung dari pribadi masing-masing. Betul, tergantung masing-masingnya ya Kak ya? Betul, tapi kalau aku pribadi sih, aku nggak berani menganggap seperti itu ya, karena ini it's so much more than just jabatan gitu. Ada tanggung jawab, ada amanah dan kepercayaan yang besar gitu untuk aku, karena kan untuk menjadi ketua umum kan kita pasti ada proses seleksinya, terus ada orasi dan dipilih juga, ada voting juga kan. Jadi aku nggak berani untuk mengganggu kepercayaan orang-orang terhadap aku yang sudah dipercayakan menjadi ketua umum. Jadi kalau ini dibilang ketua itu sebagai jabatan, aku nggak setuju dan ada banyak hal yang harus dijalankan dan pandangan kedepannya itu nggak bisa cuma disederhanakan sebagai jabatan aja gitu. Berarti nggak cuma jabatan aja ya, karena ketua tuh sangat kompleks, dalam itu pasti banyak banget kali ya. Betul-betul menarik sih, karena banyak banget nih Kak yang menganggap kalau misalkan dari organisasi ya, ketua tuh cuma jadi simbol ataupun stempel organisasi aja. Nah, kakak sendiri kan jadi ketua Unir Mengajar nih. Gimana cara kakak sendiri tuh untuk mematahkan stigma tersebut biar memastikan kalau peran ketua tuh benar-benar fungsional dan juga berdampak? Oke, tapi kalau di Unir Mengajar sendiri ya Gilang, itu sejauh yang aku lihat 2-3 tahun terakhir itu kita nggak ada, alhamdulillah nggak ada persepsi kayak stigma yang tadi, yang simbol ataupun stempel organisasi aja untungnya. Dan kalau dari aku pribadi, gimana caranya bisa tetap fungsional ataupun berdampak ke teman-teman kayak Gilang dan teman-teman CM lainnya tuh ya dengan menjalankan tanggung jawabku dengan 100%, nggak boleh cuma setengah-setengah aja, karena kalau kita cuma setengah-setengah aja itu nanti berdampaknya nggak cuma ke diri aku sendiri sebagai ketua, tapi juga ke teman-teman staff yang ada 130-an lebih itu. Kalau misalkan satu tindakan kecilku itu salah ataupun kurang baik lah, itu pasti akan sangat berdampak untuk anak-anak dan kedepannya juga gitu. Jadi emang salah satu tantangan jadi ketua adalah aku harus selalu berhati-hati di step by stepnya aku, apapun keputusanku, apapun ucapanku juga. Dan caraku gimana biar tetap fungsional ataupun berdampak ke teman-teman yang lainnya itu dari aku dan partner BPI kan kita punya program kayak pendampingan, terus ada raker tengah tahun juga atau apapun itulah, itu menjadi salah satu media kita biar bisa berkomunikasi dengan teman-teman staff, contohnya kayak Gilang sama CM ataupun proker-proker lainnya gitu. Soalnya tanpa itu kita nggak bisa ketemu kalian, karena kan di organisasi kita ada kayak batasan hierarki gitu kan. Emang kita perannya emang sebagai pengawas gitu sebenarnya, tapi aku nggak mau dari BPI tahun ini kita cuma sebagai pengawas aja dan nggak ikut terlibat apa-apa di teman-teman staff gitu. Emang kita membebaskan kalian kalau misalkan mau bikin konsep proker, mau sebebas apapun, mau sejauh apapun tuh bebas sesuai kreativitas kalian. Tapi aku berharap sejauh ini kita bisa untuk membersamai kalian di tengah prosesnya, makanya ada pendampingan biar kita tahu progres kalian tuh udah sejauh apa, terus kalian tuh ada kendala apa, jadi biar kita bisa memberikan masukan atau saran sebaiknya kita bisa buat bantu kalian gitu. Dan kalau prinsip kami BPI tahun ini sih kita selalu mengusahakan ada BPI yang hadir di setiap prokernya itu biar jadi kayak mental support juga gitu loh buat teman-teman BPI ketika menjalankan proker gitu sih. Jadi nggak cuman kayak jadi ketua aja, tapi benar-benar ikut turun langsung juga ya dengan SOP dan profesionalitas sebagainya seperti itu. Nah kalau gitu udah dalam kurun waktu 1 tahun ini nih, kira-kira pasti bakalan ada ya kayak tantangan-tantangannya, nah dari internal ataupun eksternal. Nah kira-kira tuh
apa sih Kak tantangan yang paling membekas yang sampai sekarang tuh kayak masih jadi apa ya tantangan terbesar di kepengurusan hari ini, kepengurusan kali ini tahun ini? Jujur ya, kalau misalkan ditanya tantangan terbesar, semua tantangan kayaknya besar deh. Betul banget. Soalnya kan yang namanya ketua kan posisinya udah paling tinggi nih. Kita udah kayak jadi kepala otak pikiran organisasi. Jadi yang kayak tadi aku bilang, setiap tindakan, setiap ucapan kita tuh bisa salah, bisa benar dan berdampak gitu loh ke teman-teman sekolah lainnya gitu. Jadi tantangannya tuh kadang kalau aku bisa bilang ya, banyak plan ataupun ekspektasiku di awal itu yang berbeda ketika dijalankan. Kayak banyak tantangan-tantangan yang aku tuh nggak tahu kalau misalkan itu terjadi sebagai ketua ataupun terjadi di dalam kepengurusan. Jadi kayak aku agak shock aja sih, kayak agak kaget juga, oh ternyata bakal terjadi kayak gini, dan aku juga harus selalu siap untuk bisa menghadapi itu. Itu salah satu yang cukup berat ya mungkin sebagai ketua. Tapi di sisi lain kan kita juga ada internal dan juga ada eksternal juga ya. Betul. Misalkan kalau internal kan ada kayak bilang sama teman-teman staff, terus ada BPH kayak Lanapau dan lain. Kalau eksternal kan kita karena masih di bawah badan otonom, kita harus menjaga hubungan relasi dengan pihak-pihak di luar gitu. Apalagi kita Uner Mengajar itu rame banget ajakan kolaborasi. Jadi walaupun udah ada external relation, kita juga tetap harus bisa ikut andil dalam menyeleksi kolaborasi mana nih yang tepat ataupun yang cocok dengan timeline kita, dengan konsep kita, visi misi kita. Sedangkan kalau di internal sendiri, jujur membawahi 130 anak itu ternyata cukup berat ya. Kayak lumayan pressure dan aku tipikal orang yang pengen memastikan kalau setiap staffku tuh bisa menjalankan tupoksinya dengan baik gitu loh, tetap bisa enjoy ada di sekolah Uner Mengajar gitu. Jadi untuk bisa menjaga internal pun juga agak susah-susah, suka duka gitu lah gitu. Tapi tentunya aku nggak sendirian sih, ada wakilku, Novita, dan ada partner-partner lebih lain gitu. Berarti memang tantangan terbesar itu untuk menyeimbangkan kedua belah pihak tersebut ya. Betul. Karena nggak mungkin kita fokus ke internal aja atau fokus ke eksternal aja. Karena dua hal itu benar-benar komplementari, benar-benar kayak sangat-sangat berkesinambungan. Iya, dan sama-sama penting, nggak bisa kita cuma fokus salah satunya aja. Betul. Karena itu juga menyangkut branding juga ya kayak. Kalau dari organisasi itu harus bisa nyimbangin dua hal tersebut. Misalkan kalau brandingnya jelek, nanti internal kita juga berpengaruh. Terus kalau misalkan internal atau staff juga kurang, ngaruhnya ke branding gitu. Jadi kayak nggak bisa dipisahkan gitu loh internal dan eksternal. Oke, kita udah ngebahas terkait tentang tantangan terbesarnya. Kalau misalkan ngomongin tantangan tuh kayak susahnya ya. Kalau misalnya kita ngomongin senengnya ataupun momen-momen yang paling emosional atau yang paling sedih lah ibaratnya, yang sampai bikin kakak tuh ngerasa semua perjuangan ini terbayar tuntas gitu. Itu kira-kira ada nggak momen-momen yang kayak gitu? Oke, ada sih yang pasti. Ada ya pastinya. Jadi ketua itu nggak cuma tentang capek dan berat aja kok, gila. Pasti ada kok momen-momen yang bikin kita senang dan bikin kalau aku pribadi hatiku jadi legowo gitu setelah menjalani momen ini. Jadi kebetulan baru 2 minggu atau 3 minggu lalu lah, ketika Fokas terakhir di akhir bulan November itu kan ada penutupan Fokas ya. Dan kebetulan itu aku lagi hadir di Fokas Rumah Belajar Sukomanunggal, dan yang awalnya Fokas biasanya pagi, kita diundur sore karena kan paginya ada birthday ya. Gitu, datang nggak? Aku ada acara. Oh iya gitu. Pokoknya kayak gitulah. Terus ya udah Fokas seperti biasa, dan setiap habis paper kan kita selalu eval ya. Dan ya udah eval kayak biasanya lah. Dan kamu pernah ke Rubel nggak sih? Aku belum dapat kesempatan ke Rubel. Kalau kamu lihat di Rumah Belajar Sukomanunggal itu kan emang tempatnya kecil ya, dan aku kebetulan pas eval itu duduk agak luar gitu, agak di pintu belakang. Nah, pas dengerin anak-anak pengajar R&D eval, tiba-tiba ada adik asuh yang nyamperin aku, kayak Noel gitu loh, kakak nanti jangan pulang dulu ya gitu. Terus aku kan dengerin anak-anak eval ya, jadi aku nggak yang terlalu respon dengerin gitu, aku cuma bilang, oh iya ya aman, nanti kita nggak pulang dulu gitu. Terus aku nggak ekspektasi apa-apa kalau mau ada apa-apa gitu loh dari mereka. Terus ternyata pas banget eval itu udah selesai, udah mau ditutup, tiba-tiba tuh ada adik-adik yang teriak dari luar Rubel kayak assalamualaikum, surprise gitu. Mereka ngasih kita surprise. Wow, berarti dari anak-anaknya nyiapin untuk itu bener kayak kerasa banget. Dan yang paling bikin terharu adalah mereka itu bikin kayak kue tart dari jajan-jajan tentengan gitu loh, ditata satu-satu pakai kardus kayak gitu. Dan di atasnya ada kayak bentuk love, dan ada fotonya anak-anak pengajar. Itu kayak wah, sumpah itu
itu kayak langsung nyentuh banget di hatiku Betul, gitu. betul, Karena betul. siapa yang nyangka, siapa yang expect Betul, kalau betul, misalkan betul. kita bakal dapet surprise, dan mereka cerita kalau kita urunan Kak ini buat bikinnya, terus dibantu sama bapaknya sih buat bikinnya, tapi itu kan lumayan ya effortnya, dan kita sama Betul, sekali betul, nggak betul. expect bakal di surprise buat itu sama anak-anak gitu sih mungkin. Apalagi kayak udah ngerasa setahun kepengurusan tuh kayak udah banyak banget lika-likunya. Iya, Terus ternyata bener. kayak hal yang kita usahakan ataupun yang benar-benar kita fokusin ke Rubel tuh ternyata mereka tuh juga memberikan feedback yang sangat-sangat itu gak terduga gitu nggak ya. terduga banget, apalagi kan ketika aku melihat momen itu ya, sebenarnya kan itu ditujukan ke anak-anak pengajar, cuma kebetulan aku hadir dan ikut kerasa gitu loh vibes-nya yang mereka Betul, berikan. betul. Jadi ketika aku melihat momen itu, aku langsung kayak semua capek, semua burnout, semua stresku selama 6 bulan 1 tahun terakhir ini kayak langsung hilang gitu. Semua rasa gejolak hatiku tuh langsung kayak nggak ada, karena aku langsung sedih kalau misalkan ingat itu. Tapi ketika aku melihat momen itu, aku terharu tapi sekaligus merasa bersalah sih sebenarnya, karena rumah belajar kita kan udah hampir 14 tahun ya di sana. Selama bertahun-tahun itu pasti banyak proses dan banyak tantangan yang nggak cuma dari internal tapi juga dari stakeholder, dari warganya juga, dan itu cukup berat sih sebenarnya. Jadi prosesnya itu cukup panjang, dan ketika aku mendapatkan momen itu, aku merasa bersalah karena seharusnya aku bisa melakukan yang lebih baik lah buat adik-adik sana, dan kayaknya aku kemarin belum maksimal deh buat bantu anak-anak di fokus Udah udah mengeluarkan yang ya OVT lah, Betul, OVT betul. aja. Tapi dapat itu aku merasa kayak awalnya aku merasa nggak deserve sih, kayak "Ih, kok baik banget sih adik-adik ini." Bahkan pas rapotan aku dikasih hadiah sama salah satu anak namanya Ellen. Ini aku kebetulan bawa sih, dikasih kayak keychain ini. Dia tuh handmade buat ini, khusus buat kakak-kakak yang datang di rapotan, dan ada kayak inisialnya dia gitu. Terus waktu dia ngasih, dia tuh kan ngasih ini buat kakak gitu. Aku kan kaget kan, kok aku dikasih, kan aku tidak sekonsisten itu juga buat datang ke Kokas, kan lebih banyak pengajar ya. Aku nggak expect aku dapat juga, dan ketika dia ngasih ini, dia manggil gini, kakak bidadari, maaf ya, emang dia manggil aku bidadari juga. Jujur aku juga nggak tahu ya, tiba-tiba dipanggil gitu. Terus dia bilang sambil ngasih ini, Kak, ini buat kakak, nanti kalau misalkan kangen lihat ini aja. Wah, itu aku langsung nggak bisa berkata-kata, jujur aku langsung kayak speechless banget, dan gitu, langsung terbayar banget semuanya. Itu beneran kayak momen-momen yang ngebuat capeknya tuh langsung kebayar, langsung kayak udah gak capek lagi deh. Bener. Setiap hari juga mau ya kan kalau gitu. Iya. Mau penutupan tiap hari dong jadinya. Gitu Oke. Nah, oke Kak, kalau misalnya kita flashback sedikit nih Kak, di masa regenerasi ataupun di masa Kakak waktu mencalonkan diri sebagai ketua. Nah, boleh deh ceritakan tuh kayak alasan ataupun motivasi utama dari Kak Seson tuh pengen nih jadi ketua dan mengajar gitu, gimana? Fun fact dulu aku sama sekali nggak mau banget. Gak mau banget jadi ketua. Iya, cuma kan emang sistemnya oprek ya kalau di caketumnya undang mengajar itu. Betul. Jadi waktu oprek tuh aku udah nggak mikirin mau lanjut. Aku bahkan nggak peduli sama jarkomannya itu, nggak peduli sama template motivasi letternya. Aku udah menjalankan proker seperti biasa gitu. Terus itu kan 7 hari ya masa pendaftarannya. Hamin 3 atau Hamin 4 itu aku lupa. Itu kadepku pada saat itu menghubungi aku dan kayak ngajak ngobrol. Aku kira mau ngobrol apa nih, kok cuma berdua doang gitu. Ternyata itu mendorong aku untuk jadi ketua. Bilangnya kayak kamu punya potensi, terus kayak gitulah, kayak ngajak aku buat daftar. Tapi ketika diajak ngobrol pun aku masih belum yang pengen gitu loh. Aku tuh masih belum menemukan alasan kenapa aku harus daftar gitu. Karena pada saat itu ketika aku menjadi staff, aku udah capek aja sih sebenarnya, udah capek pengmas, capek organisasi juga, aku pengen istirahat sebentar gitu. Karena ketika aku jadi staff, saya jadi PSI Pelangi, pada saat itu aku juga kayak megang pengmas lain di saat bersamaan, jadi kayak udah banyak banget overwhelm semuanya. Udah overwhelm banget, bener. Apalagi ditambah kayak, aduh mau jadi ketua nggak ya? Iya, gitu. udah kayak nggak sampai mikir ke arah sana juga gitu sebenarnya. Terus aku masih belum bisa memutuskan, dan sayangnya pada saat itu tuh kayak ketika sisa waktu yang ada setelah aku diajak ngobrol sampai deadline pendaftaran, aku tuh masih ada proker di departemen program pada saat itu, masih ada survei dan JOTS juga. Jadi kayak I have no time gitu loh buat aku belum mikir pelan-pelan kayak aduh dasar nggak ya, belum nanti nyiapin jawaban pertanyaan notetnya juga gitu. Jadi kayak aku udah pesimis, kayaknya aku nggak bisa daftar, dia udah nggak ada waktu, udah nggak sempet gitu. Tapi ini mungkin turning point-nya ya. Turning point-nya adalah ketika di proker terakhirku, hari terakhir pendaftaran,
sore atau malam gitu, aku masih prokeran. Dan ada kadepku ketika aku menjadi sahabat sekolah. Ya kok cutting lah, ada cutting yang datang ke proker kita, dan kebetulan kita pas perjalanan menuju tempat makan tuh kita semotor. Terus kita kayak ngobrol-ngobrol aja, kamu habis ini mau ngapain sih dan lain. Ya sebenarnya dari aku pribadi emang ada planning untuk udah ada tujuan lain lah intinya gitu. Bukan benar mengajar, bukan ketum gitu. Belum jadi ketum ya. Iya, terus beliau bilang kasih feedback lah terhadap ceritaku. Dia bilang kalau misalkan emang kau masih pengen di pendidikan, masih pengen di pengabdian masyarakat, ya jangan di level yang sama, jangan jadi staff lagi. Betul. Kalau nggak gitu kan kita jadi nggak berkembang. Kita masa di level yang sama terus. Makanya secara tidak langsung dia nge-push aku juga untuk jadi ketua juga gitu. Makanya mendengar itu aku langsung ya juga ya. Nah, jadi di sisa waktu 3 jam, 2 jam deh kayaknya, itu aku ngebut banget ngerjain motivation letter tanpa aku prepare apa-apa. Jadi aku merasa dulu itu motivation letterku, wawancara aku tuh kayak jelek gitu loh. Cuma aku kaget kok bisa ya tiba-tiba kepilih jadi kandidat, kayak berdasarkan apa, tapi ya udah alhamdulillah gitu. Berarti yang motivasinya tuh bukan cuma datang dari Kak sendiri, tapi kayak orang-orang sekitar tuh juga percaya sama Kak untuk maju gitu. Itu lumayan bikin aku nge-push aku buat daftar sih. Betul. Jadi ngerasa kayak orang-orang sekitar percaya, artinya aku bisa gitu kan. Betul. Tapi dulu juga daftarnya gedebak-gedebak banget kayak Hamin 2 jam, bahkan itu kan penutupannya 2359 ya. Aku baru literally selesai dan submit 2358. Dan ternyata gak extend. Jadi kayak ini hampir aja. Udah last minute banget. Iya, itu hampir aku gak jadi ketua, hampir aku gak di sini sekarang. Hampir gak di sini, gak ikut podcast jadi ketua. Iya, makanya gitu sih. Nah itu adalah old Sasa ya, old Sasa. Di old me, yes, betul. Nah pasti ada adaptasinya ataupun ada banyak hal-hal yang mengubah menjadi Sasa yang baru ini ya. Nah kira-kira tuh apa ya hal-hal yang dari dulu Sasa dan sekarang Sasa tuh kayak berubah banget itu apa tuh Kak? Oke. Apa ya yang berubah ya? Aku merasa tetap menjadi diriku seperti biasa, tapi dengan catatan tambahan catatan dikit gitu. Kalau dulu tuh mungkin karena aku dari departemen program yang sangat ramai, sangat kebun binatang itu, jadi kayak aku terbiasa ada partner, kayak terbiasa aku punya PSI 2, PSI 3, aku punya orang di atasku, kayak ada. Jadi kalau aku ada masalah, aku ada curhat apa, aku selalu ada orang buat cerita. Tapi setelah pertama kali aku jadi ketua, setelah kepilih nih, misalnya aku kepilih hari Jumat, 1 minggu itu aku sangat-sangat merasa nggak pernah aku merasa kesepian itu. Karena itu kan aku baru kepilih nih, belum ada wakil, belum ada BPI, belum ada BPH. Jadi kayak aku masih menentukan arah ke depan itu sendirian banget gitu. Untungnya Mbak Farah, ketua Tornados itu sangat welcome, sangat merangkul juga. Jadi aku merasa dituntun, merasa terarah juga, dan ya akhirnya bisalah menjalani. Cuma salah satu yang paling membedakan aku yang dulu dan sekarang, itu ini sih, aku tuh orangnya sangat sungkanan sebenarnya. Aku sangat sungkan banget ke orang, jadi aku berhati-hati kalau misalkan aku ngomong atau apa, takut menyakiti hati gitu lah. Tapi sebagai BP kan kita harus mengeval, jadi kayak aduh kok harus ngeval ya, ini kan kayak nggak enak gitu kalau misalnya kalian mendengarnya jadi terpressure atau apa. Kita kan sebenarnya nggak bermaksud, tapi harus gitu. Jadi maksudnya adalah maksud baik ya gitu kan. Maksud baik, cuma emang kadang harus tegas gitu loh sebenarnya gitu. Jadi kayak aku merasa dulu tuh aku orangnya sangat selengean sebenarnya. Kayak apa ya biasanya selengean tuh kayak serius apa sih kayak ya santai gitu lah sebenarnya. Cuma karena dituntut profesi aku harus bisa tegas ke orang-orang baik itu dari internal maupun eksternal. Jadi kayak itu sih menyeibangkan beradaptasi antara dulu yang aku di lingkungan yang ramai, sekarang cuma berenam doang dan aku kepalanya nggak ada orang di atasku lagi dan harus bisa lebih bertindak tegas gitu ke orang-orang, walaupun sebenarnya aku sungkan dan nggak pengen ke mereka kayak gitu sih. Oke, kalau gitu kayak dari 2 pertanyaan tuh kayak untuk ketua selanjutnya ataupun teman-teman yang lagi nonton sekarang nih angkatan 27 atau 26 yang pengen ikut benar mengajar, nih kalian bisa untuk kayak ambil poin-poin penting dari pembelajaran yang udah kasih itu sendiri. Tadi udah ngomongin tentang momen-momen yang senengnya, yang lucunya itu ya. Tapi kalau aku pengen balik lagi ke internalnya nih Kak. Kira-kira kalau misalkan biar timnya tuh mulus terus jalannya, itu kayak strategi apa sih kayak Kakak itu bangun untuk menjaga sinergi tim selama 1 tahun sendiri, karena kan terutama itu salah satu menghadapi titik jenuh ataupun burnout seperti itu sendiri.
Oke, sebenarnya kalau misalkan dalam satu periode, entah itu dari staff, BPH ataupun BPI, itu udah pasti bakal ngerasain jenuh, udah pasti bakal ngerasain burnout ya. Apalagi 6 bulan terakhir, yang mana itu proker-proker pada numpuk tuh di Proker bulan-bulan. gedenya itu ya. Iya, lagi Betul. proker gede, semua proker kecil gede, semuanya itu pada numpuk. Jadi kayak stres lah pasti untuk menjalaninya gitu. Dan kalau strategi aku sih, aku berusaha untuk bisa ngasih afirmasi lah atau apresiasi ke mereka. Mungkin sebagai BP kan kita selalu ngeval ya sebenarnya di setiap broker itu, tapi kalau aku pribadi aku selalu berusaha di setiap evalku aku bisa at least ngecairin suasana dan ngasih dukungan gitu loh ke mereka, karena aku tahu kalau misalkan bikin broker tuh nggak mudah kan, pasti banyak tantangannya juga, dan dari segala evaluasi yang ada mereka juga udah bekerja keras gitu loh sebenarnya, cuma emang di sini peranku aku harus ngeval gitu. Ya udahlah. Dan untuk BPH dan BP sendiri, kebetulan aku bikin inisiasi baru sih di periode ini, aku bikin Monef BPH. Kalau dari tahun ke tahun kan cuma Monef staff aja ya, buat kayak cerita, evaluasi, tapi di awal periode aku mikir kalau cuma staff aja terus nanti BPH ceritanya ke siapa, BP ceritanya ke siapa, aku cerita ke siapa gitu. Terus akhirnya aku bikin Monef BPH, dan alhamdulillahnya dengan adanya Monef BPH itu aku melihatnya ada komunikasi lah dan ada wadah buat mereka untuk bisa bercerita, apalagi BPI, karena misal kayak Seko, Bendung, atau Wakil kan mereka juga punya jobdesk masing-masing, udah administrasi, udah keuangan sendiri, tapi juga harus ngawasin proker-proker yang ada, udah harus ngeval proker yang ada. Jadi waktu tengah periode kemarin itu aku bikin rapat evaluasi BPI. Jadi di situ kita nggak cuma bahas hasil Monef, kita nggak cuma saling evaluasi satu sama lain, tapi kita juga ada kayak tukar kado, tukar suara juga. Itu kan at least bisa ngembalikin spark yang udah lama redam gitulah dari awal gitu. Jadi mungkin itu sih salah satu strategi aku biar teman-teman staff kayak Gilang ataupun BPH dan BP tuh bisa tetap terus jalan, dan juga ngebantu aku juga sih, karena dengan mereka cerita aku juga jadi nggak merasa sendirian aja sebagai ketua. Berarti strateginya tuh kayak bikin komunikasi yang sehat juga. Betul. Ya, buat bikin wadah biar teman-teman tuh bisa mengeluarkan keluh kesahnya ataupun mengevaluasi kinerja-kinerjanya. Betul, sama afirmasi positif juga. Betul, itu penting. Betul. Oke, lanjutnya, kalau misalkan setiap pemimpin itu kan pasti punya gaya kepemimpinan yang unik ya. Kayak gak mungkin ada pemimpin satu atau dua yang memiliki gaya kepemimpinan yang sama gitu kan. Betul. Kalau misalkan kakak ini disuruh untuk mendeskripsikan kayak apa sih filosofi kepemimpinan yang kakak pegang teguh selama menjabat di Kendari Mengajarnya sendiri? Oke, kalau filosofi sebenarnya aku nggak punya filosofi yang gimana-gimana sih. Cuma dulu waktu aku awal-awal periode, bahkan pas aku orasi maju calon ketua umum itu, aku punya satu quote yang aku pegang sampai sekarang. Ini agak quotes banget ya sebenarnya. Yeah, quotes banget. Dan mungkin teman-teman scholar kayak Gilang tuh agak relate kenapa aku pakai quote ini. Jadi aku dulu tuh menggambarkan kalau Nermaji itu sebagai sebuah kapal. Jadi kapal kan pasti ada garis start dan garis finishnya, ada destinasi awal dan destinasi akhir, dan selama perjalanan menuju destinasi akhir itu kan pasti ada badai, ada ombak dan lain. Emang untuk menjalankan sebuah kapal tuh butuh nakoda yang bijaksana, tapi nakoda pun butuh bantuan dari awak-awaknya untuk bisa menjalankan kapalnya. Siapa yang ngedayung kalau bukan awak-awaknya? Siapa yang bikin prokor kalau bukan dari PIC kayak gitu. Jadi aku berusaha, prinsip yang aku pegang ya, aku berusaha sekolah Kendari Mengajar ini bisa menjadi wadah teman-teman kayak Gilang dan lain biar bisa berkembang gitu, nggak cuma sekedar proker, nggak cuma sekedar organisasi, tapi bisa jadi tempat yang nyaman untuk bertumbuh, terus keluarga yang hangat juga untuk satu sama lain. Jadi itu sih yang aku berusaha untuk terapkan, dan pokok intinya di setiap perjalanan teman-teman tuh aku berusaha untuk bisa membersamai walaupun secara tidak langsung kayak gitu. Berarti emang filosofinya itu untuk menggambarkan sebuah organisasi itu sebagai kapal terlebih dahulu buat kita tahu nih siapa saja sih yang bakal menjalankan organisasi tersebut seperti itu ya. Oke. Nah kalau gitu ini juga penting nih Kak, di akhir masa jabatan ini Kakak kan udah pasti mikir tentang regenerasi ataupun keberlanjutan dari organisasi. Nah kira-kira mengapa proses regenerasi itu sangat penting Kak? Dan juga nilai-nilai apa aja yang Kakak pastikan harus diwariskan kepada pengurus-pengurus yang di tahun 2026 nanti? Oke. Sebenarnya kalau regenerasi itu sudah pasti penting. Betul. Pertama karena tau gak sih pepatah yang setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Betul. Bener kan ada itu kan. Jadi kayak kita pun sebagai ketua, aku sebagai ketua, kamu sebagai staff dari Kreatif Media juga pasti udah jenuh gak sih kalau misalkan di UM terus gitu. Pasti kalian juga punya tujuan masing-masing, udah punya planning masing-masing setelahnya tuh mau apa. Jadi emang
emang setiap orang ada masanya dan nggak selamanya itu uner mengajar akan selalu bagus kalau misalkan dipegang dengan orang-orang yang sama. Jadi itulah kenapa esensi regenerasi itu sangat penting, karena biar sekolah uner mengajar itu bisa berkembang lebih baik dengan ide-ide baru, inovasi-inovasi baru dengan orang-orang yang baru gitu. Dan kalau nilai-nilai sih mungkin aku lebih ke pesan-pesan kali ya, buat siapapun nanti ketua yang melanjutkan entah 2026 ataupun selanjutnya. Aku cuma berharap kalian tahu kalau misalkan amanah itu nggak akan salah memilih tindaknya. Betul. Gitu. Jadi kayak seberat apapun tantangannya, seberat apapun jalannya, itu pasti akan ada solusinya kok. Selalu akan ada jalan keluar, selalu ada makna di balik momen itu gitu. Jadi aku harap siapapun ketua yang nanti melanjutkan itu punya niat dan motivasi yang besar gitu buat bisa menjadi calon ketua umum nanti gitu. Karena tanpa niat dan motivasi yang besar itu bakal berat banget, itu bakal susah banget karena banyak masalah-masalah pun tantangan-tantangan yang nggak sesuai ekspektasi. Jadi kita harus kayak siap mental dulu lah kasarnya, siap mental, punya niat dan motivasi yang kuat. Dan kalau misalkan nanti di tengah-tengah kau ngerasa jenuh, ngerasa kayak capek dan berat banget dan udah lost interest mungkin ya, lost motivation juga, cara untuk mengembalikan spark itu lagi adalah dengan mengingat lagi niat motivasi itu apa gitu ya. Gitu. Jadi aku percayalah kalau misalkan menjadi ketua itu salah satu pengalaman terbaik yang bisa kalian punya gitu. Gitu sih. Oke. Nah, kalau gitu terakhir nih teman-teman sebelum kita tutup ya. Nah, setelah nanti meninggalkan gelar ketua, kira-kira apa sih dampak ataupun jejak yang udah kakak punya sekarang ini yang dikasih ke Uner Mengajar tuh yang pengen banget biar hal tersebut tuh diteruskan ataupun dilanjutkan kembali ke generasi selanjutnya? Sebenarnya yang aku harap bisa berkelanjutan adalah apa yang aku inisiasikan periode ini tuh bisa tetap berlanjut, karena emang inovasi-inovasi yang aku bawakan emang ada alasannya dan itu berdasarkan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi yang namanya inovasi itu kan pasti ada evaluasi juga kan. Jadi aku berharap itu berlanjut tapi juga menyesuaikan juga dengan zamannya, relevan apa enggak kayak gitu. Jadi aku berharapnya itu, dan aku berharap untuk teman-teman staff untuk BPI, BPA dan Gilang dan teman-teman sekolah lainnya tuh bisa mengingat perjalanan 1 tahun ini bukan sebagai beban ataupun pressure gitu ya, tapi sebagai pengalaman yang berharga, terus ketemu teman-teman yang seru, keluarga yang hangat, dan ketika nanti kita udah demis, kita masih bisa menjaga silaturahmi lagi, kita masih bisa main-main lagi, kita masih bisa komunikasi lagi. Jadi ini nggak cuma sekedar organisasi, tapi juga keluarga yang dibentuk dari awal dan bisa terus berlanjut sampai nanti gitu. Berarti kayak semoga tuh harapan-harapan dari kalian ini dibawa oleh ketua yang baru dan juga staff-staff yang baru tuh biar lebih keluarga itu biar lebih terjaga lagi, biar lebih bagus lagi apa yang kita ajarin. Oke, luar biasa banget guys teman-teman. Kayak hari ini tuh beneran Kasas itu udah mengeluarkan, udah menceritakan pengalaman-pengalamannya yang sangat-sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Teman-teman yang di rumah juga tepuk tangan dulu boleh. Tepuk tangan juga buat MC kita. Oke. Nah, obrolan tentang Beyond the Title benar-benar menjadi penutup yang indah untuk forum hari ini. Nah, semoga dengan mendengarkan kisah Kasas ini, kami harap bisa menjadi motivasi sekaligus refleksi untuk teman-teman semua, baik yang sedang memimpin, dipimpin, atau teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Begitu, terima kasih Kasas kan udah hari ini udah meluangkan waktu yang cukup banyak untuk menginspirasikan dan juga menutup dari Schoolcast di forum terakhir ini. Nah, kalau gitu, dalam berakhirnya episode kali ini, kita pamit undur diri. Sampai jumpa, Scholars!